Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Jumpa lagi dengan saya, Prof. Dentia Hulu di Prof. Bincaro Channel. Di video kali ini kita akan membahas tentang 5 langkah selanjutnya yang harus ditempuh oleh peserta seleksi P3K tahun 2023 ini setelah mengikuti seleksi kompetensi, baik itu tenaga teknis, tenaga kesehatan, dan juga tenaga guru atau pendidikan. Jangan lupa like, subscribe dan nyalakan loncengnya karena itu semua adalah gratis dan gak berbayar. Baiklah teman-teman, sesuai dengan jadwal pelaksanaan seleksi kompetensi yang telah dikeluarkan, di sini kita ambil contoh adalah pemerintah Kabupaten Nias Utara telah mengeluarkan surat pengumuman pelaksanaan seleksi kompetensi teknis bagi seluruh peserta seleksi P3K tahun 2023, di mana pada jadwal yang telah dibuat atau yang telah dikeluarkan, pada saat ini kita telah masuk pada kegiatan 11, yaitu pelaksanaan seleksi kompetensi, di mana nanti akan dilaksanakan sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan 2 Desember 2023. Jadi pelaksanaan seleksi kompetensi ini teman-teman ini sedang berlangsung, dan mungkin banyak di antara teman-teman semua yang sedang mengikuti seleksi kompetensi tersebut. Jadi di sini kita membahas apa langkah selanjutnya yang harus dilalui oleh seluruh peserta seleksi P3K tahun 2023 setelah mengikuti seleksi kompetensi. Jadi di sini berdasarkan dengan surat edaran atau pengumuman yang telah dikeluarkan, di sini kita ambil contoh adalah Kabupaten Nias Utara, bahwa di mana ada 5 langkah lagi yang harus ditempuh atau yang harus dilalui oleh seluruh peserta seleksi P3K 2023. Yang pertama adalah ini pada kegiatan ke-12, di mana kegiatannya itu pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan. Itu dilaksanakan mulai tanggal 13 November sampai dengan 4 Desember 2023. Jadi di sini saya akan jelaskan sedikit mengenai seleksi kompetensi teknis tambahan ini teman-teman. Ini nanti dilaksanakan setelah seluruh peserta seleksi P3K tahun 2023 telah mengikuti seleksi kompetensi. Jadi nanti setelah mengikuti seleksi kompetensi ini, maka tentu ada nanti informasi selanjutnya, yaitu mengikuti seleksi kompetensi teknis tambahan. Jadi di sini sebenarnya seleksi kompetensi teknis tambahan ini sebenarnya dikembalikan kepada daerah masing-masing. Karena sebenarnya itu ada juga daerah yang tidak melaksanakan seleksi kompetensi tambahan ini teman-teman. Tetapi di sini kebetulan di surat edaran yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Nias Utara bahwa ada yang namanya seleksi kompetensi tambahan teman-teman. Jadi sebenarnya kita masih belum tahu seperti apakah bentuk seleksi kompetensi teknis tambahan itu. Jadi di sini adalah dikembalikan kepada masing-masing daerah, apakah daerah nanti melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan ini atau tidak. Jadi kalau misalnya suatu daerah melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan ini, maka di sini akan saya berikan satu hal penting yang harus diperhatikan oleh peserta mengenai penskoran atau pemberian skor bagi seluruh peserta seleksi. Jadi di sini kalau misalnya suatu daerah melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan, maka pada pengolahan nilai nanti ini diambil 30%. Jadi nilai seleksi kompetensi teknis tambahan itu diambil sebesar 30%, karena nilai ini nanti akan diolah langsung oleh Panselda atau Panitia Seleksi Daerah. Kemudian untuk yang 70% itu adalah nilai murni seleksi kompetensi yang telah diikuti oleh seluruh peserta melalui CAT BKN. Jadi di sini teman-teman, untuk memastikan apakah daerah Anda atau daerah teman-teman semua mengadakan seleksi kompetensi teknis tambahan, maka dipastikan dulu, silakan nanti dikunjungi website masing-masing atau situs dari daerah masing-masing teman-teman, atau boleh langsung ditanyakan kepada Panselda langsung, supaya nanti teman-teman bisa tahu apakah nanti teman-teman mengikuti seleksi kompetensi teknis tambahan ini atau tidak. Tapi kalau misalnya sebaliknya suatu daerah tidak mengadakan seleksi kompetensi teknis tambahan ini, maka nanti nilai yang diambil adalah 100% dari nilai seleksi kompetensi yang telah diikuti oleh teman-teman semua. Jadi untuk memastikan hal ini, maka silakan nanti langsung ditanya kepada daerahnya masing-masing. Ini adalah langkah pertama teman-teman. Kemudian langkah kedua yaitu pengolahan nilai seleksi kompetensi. Jadi pengolahan nilai seleksi kompetensi ini
mulai dilaksanakan tanggal 28 November sampai dengan 7 Desember 2023. Jadi nanti di sini teman-teman, setelah mengikuti seleksi kompetensi maka nilainya akan diolah langsung oleh Panselnas. Jadi pada pengolahan nilai seleksi kompetensi ini nanti langsung ditentukan nanti siapakah dari sekian banyak peserta yang dinyatakan lulus atau tidak lulus teman-teman. Jadi setelah nanti diolah, kita akan masuk pada kegiatan berikutnya atau langkah berikutnya, itu pengumuman kelulusan. Jadi pengumuman kelulusan ini dilaksanakan mulai tanggal 4 sampai dengan 13 Desember 2023, dan mudah-mudahan ini teman-teman tidak ada pengunduran waktu. Jadi nanti setelah semua nilai telah diolah oleh Panselnas dan juga oleh Panselda, maka nanti akan keluar pengumuman kelulusan. Jadi pengumuman kelulusan yang dikeluarkan nanti adalah kira-kira seperti ini teman-teman, dan pada format ini nanti silakan nanti dilihat apakah nanti teman-teman dinyatakan lulus atau tidak lulus. Kemudian langkah selanjutnya adalah yang telah dinyatakan lulus maka akan mengikuti kegiatan selanjutnya, yaitu pengisian DRH untuk pengusulan NIP3K. Ini dilaksanakan mulai tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan 12 Januari 2024. Jadi nanti teman-teman, DRH ini artinya adalah daftar riwayat hidup. Jadi DRH ini hanya bisa diisi oleh peserta yang telah dinyatakan lulus atau keterangan pada pengumuman adalah PL. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman sudah dinyatakan lulus maka akan mengisi DRH yang nantinya akan kita bahas pada video-video berikutnya. Setelah nanti pengumuman kelulusan akan keluar, maka nanti akan kita buat video tentang bagaimanakah cara melakukan pengisian DRH yang baik dan benar supaya tidak ada kesalahan. Jadi ini nanti dilaksanakan mulai tanggal 14 Desember sampai dengan 12 Januari 2024. Dan kemudian pada saat pengisian DRH ini adalah ini bersamaan dengan biasanya ya, ini bersamaan dengan pemberkasan fisik. Jadi pemberkasan fisik ini nanti teman-teman ada juga di setiap daerah, dan juga pemberkasan yang dikirim atau diupload melalui link nanti yang akan dikirimkan pada saat pengumuman kelulusan. Jadi dipersiapkan saja nanti teman-teman seluruh berkas yang dipersyaratkan untuk itu, dan biasanya juga nanti akan selalu ada informasi dari daerah tertentu tergantung nanti daerah di mana teman-teman melamar. Kemudian ketika nanti setelah melakukan pengisian daerah ini maka nanti akan dibuat usul penetapan NIPTK. Itu dilaksanakan mulai tanggal 13 Januari sampai dengan 11 Februari 2024. Jadi di sini kegiatan ke-16 ini yaitu usul penetapan NIPTK ini dilakukan langsung oleh pemerintah daerah teman-teman. Jadi ini artinya tidak dilakukan oleh peserta, tetapi ini adalah tugas dan tanggung jawab oleh daerah masing-masing, di mana nanti daerah masing-masing akan melakukan atau akan mengajukan penetapan NIPTK untuk dikeluarkan kepada seluruh peserta seleksi yang telah melakukan pengisian daerah tadi. Tetapi kalau misalnya nanti teman-teman walaupun sudah dinyatakan lulus pada kegiatan ke-14 ini, pada saat pengumuman kelulusan ada nama teman-teman, tetapi selanjutnya teman-teman belum melakukan pengisian daerah ini, maka nanti akan tidak bisa dilakukan usul penetapan NIPTK-nya. Makanya nanti disarankan supaya selalu teliti dengan informasi yang keluar atau informasi yang ada, supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan terhadap informasi-informasi selanjutnya. Karena ketika nanti salah satu dari kelima langkah ini tidak dilakukan atau tidak dipenuhi oleh seluruh peserta seleksi, maka nanti akan dinyatakan gugur dan tidak bisa dilakukan pengusulan penetapan NIPTK-nya walaupun pada pengumuman kelulusan ada nama teman-teman semua. Jadi seperti itulah teman-teman langkah-langkah yang harus ditempuh lagi oleh seluruh peserta seleksi P3K 2023 yang telah melaksanakan atau yang telah mengikuti seleksi kompetensi. Jadi kita berharap di sini semoga teman-teman yang menonton video ini bisa mendapatkan kesempatan atau peluang untuk bisa lolos pada seleksi P3K tahun 2023 ini. Jadi demikian saja, terima kasih and see you on the next video. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.